Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dasari dari kelas akuntansi 3C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sementara pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam pengertian ini, penting untuk membedakan antara CSR yang dapat berupa konsep manajemen bisnis strategis, amal, sponsorship, dan philanthropy. Selanjutnya ada pemahaman tentang CSR. Walaupun konsep CSR ini sangat populer, namun belum dijumpai keseragaman dalam mengidentifikasikan konsep CSR. Istilah CSR diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. CSR digagas Howard Rodman Brown untuk mengeliminasi keresahan dunia bisnis. CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas kepada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan prinsip sukarelawan dan kemitraan. Selanjutnya, praktek-praktek CSR. Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan, pihak konsumen, investor, pemasok, dan stakeholders yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang besar dan keunggulan kompetitifnya. Contoh kegiatan untuk program CSR yang dilakukan perusahaan antara lain pemberian beasiswa, bantuan langsung kepada korban bencana, pemberian modal usaha, sampai pada pembangunan infrastruktur, maupun sarana umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah praktek CSR di Indonesia. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan. Cara ini dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Ada 4 manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Di antaranya yang pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra atau image yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital atau modal. Yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia atau human research yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang critical decision making dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko atau risk management. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.